update. Jadi Mama Gemoys, Candy Boys and Candy Girls, hari ini aku mau membahas tentang tentang aplikasi-aplikasi yang bikin basah para laki-laki. Tapi Mama Gemoys ini jangan negatif thinking dulu. Jadi kita bedah, kita belajar, jangan dipikir satu sisi doang. Kita harus lihat dari sisi orang yang berpikir yang pro kontra gitu loh, kayak gitu ya. Nah, oh iya, jangan lupa juga Mama Gemoys nonton terus video YouTube Dinar, karena 1 juta subscribers nanti aku bakalan bagi-bagi giveaway ke kalian. Ada 1 unit motor, terus ada TV, dan ada 3 handphone Android. Terus nanti ada uang puluhan juta rupiah gitu ya. Nah, nanti bakal dibagiin. Jadi nanti tuh aku bakal ke kota kalian, siapa pemenangnya nanti aku beli motor di sana terus dikasihin. Jadi bener-bener itu real, dilihat dari yang suka nonton, suka komen, aktif lah di YouTube aku. Ya kalau bisa juga follow Instagram aku di Dinar Candy, Dinar_Candy. Dan ini buat kalian yang mau belanja merchandise, bisa DM ke siapa ya? Oke, nanti kalau mau beli baju nih ya, ini ada 4 warna. Kalian nanti tinggal WhatsApp aja di sini ya, atau ditaruh di mana ya? Kalau enggak nanti kepoin Instastory aku, karena ini adminnya berubah-ubah guys. Soalnya aku mau ke Mekah, jadinya tuh berubah-ubah. Ininya apa namanya, adminnya ya. Jadi nanti yang jualannya beda gitu. Nanti kalian kepoin Instastory aku, kalian nanti tinggal belanja aja nih yang ini ya gitu ya. Kalau yang Dinar Candy and Rido ini yang Gemoys Lover ini kalian harus beli ya. Tapi nanti hadiah dari aku lebih gede lah. Kalau ini kan limited edition juga, cuma 60 pieces doang yang kita jual. Habis 60 pieces nanti kita bakal bikin lagi yang berbeda kayak gitu. Oke, kita bakal membahas tentang yang lagi viral adalah aplikasi OnlyFans. Jadi aplikasi OnlyFans tuh di Indonesia mungkin masih kayak tabu gitu ya nggak sih? Karena aku juga OnlyFans, aku baru tahu kayak ada yang beberapa ditangkepin gara-gara OnlyFans. Terus ya kayak dari Dustin, kalian tuh Dustin yang ompong, nah tahu dari dia juga OnlyFans tuh. Jadi dari cowok-cowok yang jomblo gitu ya nonton OnlyFans kayak gitu-gitu. Nah, jadi kan di sini itu kita tuh nggak tahu apa sih OnlyFans itu kayak gitu. Itu tuh kayak website apa aplikasi ya? Aplikasi ya? Website dong. Pokoknya antara website sih kayaknya, karena kan kita harus ngedownloadnya pakai VPN. Nah, terus kemarin tuh ada cewek yang viral ketangkep, karena sebelum ini juga ada yang ketangkep, tapi itu siapa tuh namanya? Yang Gojek tuh. Ada yang Siskae. Dia suka ngeprank ojol ya, bikin video tapi tersebar di Twitter juga. Tapi dia ketangkepnya itu gara-gara kalau nggak salah buka baju di bandara Jogja kayak gitu, terus ditangkep lah kayak gitu-gitu. Cuman kayaknya wajib lapor aja ya. Tapi nggak tahu sih, aku nggak ngikutin Siskae, kalau nggak salah mungkin gitu. Tapi nih yang terbaru ini tuh ada viral wanita bernama Dea yang terkenal di salah satu aplikasi dewasa ditangkap pihak yang berwajib di apartemennya. Nggak tahu nih apartemennya itu di Malang apa di Semarang, atau sekolahnya di Semarang ya. Antara itu ya, pokoknya di beritanya sih seperti itu. Dia tangkap gara-gara dia bikin video di OnlyFans. Nah, OnlyFans itu videonya seperti apa sih? Aku sih udah lihat ya yang dari si Adele, terus ada dari kru film juga. Jadi ya gitu kayak kan. Cuman kita harus masuk ke aplikasi itu pakai VPN. VPN itu kayak harus daftar ke luar negeri gitu baru bisa dibuka. Kalau di Indonesia sebenarnya nggak bisa dibuka gitu. Dan kalau setahu aku yang Siska itu dia itu pendapatannya miliaran loh. Nah, Dea OnlyFans ini ditangkap polisi terkasus konten pornografi. Jadi masuknya pornografi. Nah, aku juga pernah nih ditangkap juga ya. Tapi aku masih bikini guys, dan aku memang tidak ada bersenggama sama sekali dengan lawan jenis kayak gitu. Ya, tapi tetaplah aku harus dibina juga. Maksudnya tuh dikasih tahu sama polisi bahwa memakai bikini di pinggir jalan itu tidak boleh gitu ya kan, karena takut menimbulkan kerusuhan. Nah, Dea juga ditangkap, cuman kalau Dea itu sih yang aku lihat ya. Tapi ini ya itu, lihat deh yang si Adelia Wulandari ya bikin video. Ya, kamu udah nonton belum sih? Jadi katanya dimasukin.
Ini jadi malu. Iya. Terus aku lagi kemarin kan lagi syuting, terus kru film ada yang salah satu muterin. Terus kalau nggak salah foto-foto dia juga. Iya, soalnya kan dia juga pernah dibahas di komputer tuh. Iya. Dibahas di dia. Dia tuh bilang cuma jual foto doang. Oh, jual foto doang. Jual video, ternyata Ada video. Ada videonya juga. Nah, perbuatan dia ini melanggar hukum sesuai dengan Undang-Undang Pornografi dan ITE. Berarti kena 2 pasal ya. Wah, sama nih kayak aku. Gimana ininya? Pengalaman ada 2 pasal gitu. Jadi biasanya kalau kena 2 pasal gini diambil pasal yang paling tertinggi, berarti pornografinya. Yang waktu aku juga kan ITE sama pornografi. Jadi pornografi itu yang uploadannya, kalau aku kan di Instagram. ITE-nya itu. Terus kalau ini mungkin ITE-nya tuh ya di-upload di OnlyFans. Cuman kan secara itu di Indonesia nggak bisa dibuka kalau nggak pakai VPN kan. Nah, pornografinya ya adegannya itu. Yang aku kan yang pakai bikininya tuh yang kena pornografi. Cuman ya itu kalau bikini itu memang tidak terlalu kuat buat mengarah ke pornografi gitu. Pornografi itu yang aku baca ya undang-undangnya, ini dikorek aja kalau salah karena kan aku bukan lawyer juga. Jadi bener-bener harus telanjang bulat, puting kelihatan itu pornografi. Kena UU-nya itu jelas gitu. Cuman kalau bikini masih cuman kayak menggambarkan, dan itu juga nggak masuk sih. Harusnya sih nggak masuk ya. Gitu ya kan, makanya aku baik-baik saja. Nah, buka-bukaan Dea. Jadi Dea ini ya dijulukin Dea OnlyFans loh. Padahal nama Dea pasti bukan Dea OnlyFans ya nggak sih? Jadi dia sekarang dijuluki Dea OnlyFans, jualan konten porno demi cuan. Ini dari detik.com ya Dea, kalau kamu nonton nanti kayak gitu. Waduh, ini berarti udah komersial ya nggak sih? Udah kayak videonya dijual untuk menghasilkan. Itu sih lebih berat juga. Kalau yang aku tuh waktu itu diuploadnya di Instagram dan tidak menghasilkan uang sama sekali kayak gitu. Kalau memang mau menghasilkan uang aku harus upload yaitu di OnlyFans sama di YouTube. YouTube kan mendapatkan AdSense gitu ya. Nah, ini sih berat dari kasus aku, ini berat banget sih. Maksudnya itu lebih di atas level kasus aku yang kemarin kayak gitu. Nah, ada artikel lagi, bahkan kini terungkap penghasilan Dea OnlyFans dari menjual konten asusila, video syur maupun foto syur. Disebutkan polisi perempuan bernama nama aslinya tuh Gusti Ayu Dewanti itu mendapatkan keuntungan dari setiap foto vulgar dan video syur yang diunggahnya di situs yang berbayar. Oh, jadi kayak dia tuh ngupload fotonya yang terbaru updatean itu berbayar. Terus iya, orang yang nonton bayar. Terus apa tuh namanya itu? Video syur, mau nonton videonya yang terbaru berbayar. Pasti lebih mahal video dong daripada foto. Iya enggak sih? Ya kan, tapi dia aku nggak nyinyir sih sebenarnya, karena sebenarnya aku taunya kayak gini. Sebenarnya bukan di aplikasi OnlyFans, ada salah satu aplikasi warna orange kalau nggak salah ya. Bukan aplikasi belanja ya. Ada aplikasi satunya itu parah guys. Itu ada yang private dan bisa masuk, dia itu kayak berbayar berapa yang PIV-nya. Ada yang sampai buka-bukaan terus dia kayak main sendiri gitu. Dan itu lebih vulgar juga. Maksudnya kan kalau dia ini di-uploadnya di OnlyFans, ini bisa dibuka sama orang Indonesia aplikasinya, dan itu tuh lebih parah. Makanya aku kayak, hah? Dia ditangkap. So, harus ini dong, harus apa ya namanya itu? Harus adil yang bikin konten di aplikasi yang bisa dibuka di Indonesia yang parah, yang main sendiri, dicolok-colok itu harus ditangkap juga. Aku banyak, maksudnya aku woi sembarangan punya aplikasinya. Aku tuh sama Dustin sih, aku ya suka kontekannya. Sama Dustin nih aku ya. Cepet. Nah, ini aku banyak ya, cuman nggak bisa ini sih, harus diblurin semua. Foto nude, video lagi main sendiri, dan itu di aplikasi itu guys, aplikasi yang bisa dibuka di Indonesia. Maksud itu kalau dia ditangkep kayak gitu, tapi ya maksud itu dia dikenakan wajib lapor, oke gitu ya. Cuman yang lain juga harus diproses juga. Maksud itu kayak ya walaupun nantinya nggak sampai persidangan atau gimana, tapi minimal dia kan ya
harus adil gitu, nggak cuman dia aja, nggak cuman Dinar Candy aja gitu, nggak cuman siapa Siskae ya, Siskae. Banyak banget Pak polisi di aplikasi-aplikasi yang berbayar private, orang itu bisa masuk gitu. Dan itu bisa dibuka di Indonesia loh, nggak usah pakai VPN. Makanya, nah Dea ini menjadi kasus tersangka pornografi. Dea Onlyfans tidak ditahan polisi karena masih kuliah. Ini artikel dari mana ya? Tapi kalau menurut aku sih bukan alasan karena masih kuliah ya. Siapa? Oh kuliah. Kalau kuliahnya udah expired. Kalau aku kan kuliahnya udah mau S2. Enggak kalau hukum gimana, bicara dengan hukum gitu? Waduh, aku bukan lawyer nih kalau masalah hukum, tapi bukan karena kuliah, mungkin karena ya memang si videonya memang dijual di OnlyFans, jadi harus pakai berbayar luar negeri, jadinya mungkin iya sebagai teguran buat Dea. Ya moga-moga Dea nggak bikin lagi deh. Kalau mau bikin lagi berarti harus ganti negara dulu nggak sih? Mungkin ya. Kan kalau di luar boleh kan? Kalau di luar itu bikin video-video gitu legal kan ya. Kalau di kita masih ilegal. Ya pokoknya buat Dea semoga nanti kerjaannya ada yang lebih bagus lagi mungkin. Ini artikel ya, penyidik kepolisian memutuskan Dea untuk wajib lapor dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya ada permintaan dan jaminan dari keluarga Dea. Ya, waktu aku kenapa bapak aku nggak minta jaminan? Itu emang bisa ya minta jaminan gitu? Ah nyesel gua, waktu itu kenapa nggak minta jaminan? Pusing deh. Status Dea yang masih menjalani masa perkuliahan juga menjadi pertimbangan lain. Dirinya tidak dilakukan penahanan. Soalnya kuliah sekarang Pak, oh ini online. Jadi bikin video dong. Iya, dia bikin video. Tapi sih maksud itu ya atas penangkapan dia itu sebagai teguran sih, cukup sih menurut aku gitu ya. Semoga dia nggak bikin lagi ya. Tapi kalau bikin lagi gimana dia? Nah kalau aku, Dinar punya nggak pengalaman diajak teman atau orang untuk gabung di OnlyFans? Nah aku pikir tuh OnlyFans tuh gini ya, aku pikir tuh kayak kegiatan yang belum pernah dipertontonkan di YouTube ataupun di TV, dibikin di OnlyFans. Aku pikir tuh kayak web series gitu, film-film gitu. Aku pikir kayak mungkin bikin short movie gitu-gitu. Aku pikir seperti itu. Ya mungkin seperti itu, tapi ternyata kebanyakan itu tuh di sana tuh porn gitu. Kayak gitu-gitu. Makanya aku kayak, oh gitu ya, tapi tidak semuanya sih, tidak semuanya itu tuh harus porn juga ya. Jadi gimana ya OnlyFans itu? Oke, mungkin dari segi emak-emak ya, kayak emak-emak gemoys, kayak cewek-cewek kita, barisan cewek-cewek atau barisan cewek-cewek yang udah emak-emak, yang punya anak cewek juga pasti kan, ini gak bisa, ini harus dihukum, ini wah pelanggaran bla bla bla, harus dihukum seberat-beratnya, pasti gitu kan. Terus kayak wah ini merendahkan harga diri wanita bla bla bla. Oke, dari segi cowok nih ya. Kalau cowok seneng beneran. Nih kayak teman-teman aku ya, kayak Dustin bla bla bla. Ini misalkan ada cewek nih ya. Jadi kita tuh pernah wawancara cewek sama Dustin berdua. Dustin yang ompong. Cewek berdua kita abis wawancara, Dustin ngirim foto ke aku. Dinar, cewek ini ada foto telanjangnya. Masa coba kirim ke aku? Wah iya beneran say. Tapi itu memang sudah menyebar di Twitter gitu. Jadi memang bukan Dustin si penyebar ya. Bukan. Tapi memang itu sudah tersebar di Twitter. Dan dia kirim-kirim. Oh dia udah nggak tahu jualan atau memang nggak ngerti juga sih. Maksudnya si foto nude-nya itu dijual apa memang ya udah suka aja foto kayak gitu. Kalau cowok-cowok tuh suka tuh mak. Kayak cewek-cewek yang nakal tuh kayak pas kayak ketemu sama cewek nih, ternyata cewek itu di belakang udah ada foto nude-nya dan si cowok tuh udah tahu, kayak si ceweknya liat, wow, aku penasaran gitu. Tapi sih itu lebih ke arah nakal ya, kayak gitu. Nah kalau dari segi orangnya yang pelakunya ya kayak Deanya mungkin ketidaktahuan sih kalau menurut aku ya. Mungkin dia merasa oh aku upload di OnlyFans terus dan itu bukannya harus pakai VPN, jadinya tuh menurut dia mungkin ya nggak tahu ini melanggar hukum atau tidak. Cuman kan kita masih kayak warga negara Indonesia, yaitu kita harus menjaga juga gitu ya kan. Ya pokoknya ya kedepannya lah buat siapapun cewek yang suka bikin konten-konten seksi boleh. Tapi jangan ke porn juga kali ya. Tapi sih itu nggak tahu juga.
boleh nggak sih di OnlyFans berkarir? Itu legal justru. Legal ya? Iya, karena dia juga kontennya bukan buat yang emang porn. Kan kayak ada up tuh emang porn. Iya, iya. OnlyFans itu bukan buat porn. Dia Berarti ada disalahgunakan. edukasi juga. Oh, ada edukasi juga. Ada ngejual emang seksi juga. Cuma ada juga yang berbayar. Buat mereka ngejual yang lebih intim lagi, lebih private lagi. Oh, biasanya tarif yang buat private banget tuh berapa sih, Jer? Itu kayak susah begitu deh. Subscribe. Gitu berlangganan. Wih, Udah bayar per bulan. Jerry tahu, say. Punya. Punya. Nanti kita nobar ya, Jer. Aduh, aku juga sih penasaran ya. Cuman aku kayak lihat dari temen-temen cowok aja kayak ini loh dinner OnlyFans ini. Cuman nggak tahu ya temen-temen aku kenapa ngebukain tuh kayak bokep. Iya, kayak situs bokep. Cuman kan nggak semuanya di OnlyFans seperti itu kan. Tapi kasihan maksud tuh aplikasinya jadi tercemar ya. Kalau kayak gitu kan sebenarnya Ada oknum. iya, tapi kan jadinya terkenalnya porn-porn kayak gitu. Padahal kan banyak konten yang lainnya juga segi edukasi dan Enggak tuh, yang Inggris itu siapa ya? Yang kembar tuh? oh, Yang mirip Cornel, Chonel Twin, OnlyFans juga. OnlyFans. Aku udah lihat dia. Iya. Dia main juga. Iya. Main kan? Aku sih nggak tahu main. Ada main. Ada yang lagi ngemut. Iya, aku kemarin diliatin ada yang lagi ngemut, itu bener-bener bukan muka editan tuh. Dan dia juga kan udah mempublikasikan juga kan kalau dia mau di OnlyFans gitu. Dia upload OnlyFans. Ya itu sih gimana ya mak-mak. Ya gitulah sebenarnya gini ya, di dunia entertain tuh punya followers masing-masing, punya fans masing-masing. Misalnya kayak Mama Gemoys sukanya dinner candy yang enggak terlalu barbar, masih ada kontrolnya. Kayak misalkan ada kesehariannya sama keluarga, kontennya ada yang apalagi ya, yang barbar. Tapi maksudnya tuh nggak terlalu nakal gimana, kayak gitu-gitu ya. Tapi ada juga followersnya cowok yang suka itu yang bener-bener kayaknya keluar-luar gitu, beleberan tuh dinner dulu lah ya. Terus mungkin lebih dari itu cowok-cowok kayak gitu. Ada yang bener-bener ibu-ibu yang bener-bener suka yang bener-bener family, yang sweet. Dan tidak ada sama sekali kayak barbar kayak akunya tuh. Kayak aku tuh sebenarnya di tengah, kayak market aku tuh di tengah. Jadi cowok masuk, cewek masuk kayak gitu. Nah, ya itu sih gimana ya. Karena kita bukan negara Arab, ya negara demokrasi, yaitu silahkan masing-masing. Cuman ya kalau memang keterlaluan kayak bikin porn gitu-gitu ya pasti dipanggil pihak yang berwajib untuk mengingatkan atau mungkin mengasih sanksi ke orang-orang yang memang melanggar hukum di Indonesia seperti itu. Nah, buat Dea OnlyFans, buat Siskae, apakah kalian kedepannya akan terus memproduksi video? Aku sebenarnya, sumpah aku tuh sebenarnya pengen banget ketemu mereka tahu. Kayak dulu aku sempet ngubungi Siskae, cuman agak susah ya. Dea deh ya, mungkin nanti semoga bisa ketemu. Karena kan kita nggak bisa ngejudge langsung ya kalau belum ketemu orangnya kayak gitu. Tapi kalau bikin konten seperti itu terus alasannya untuk membiayai keluarga, that's wrong. Ya nggak sih? Itu salah banget. Karena kan buat menafkahi keluarga ada pekerjaan yang lain walaupun sedikit. Tapi kan buat makan bisa cukup kayak gitu. Tapi kalau bikin konten seperti itu terus dikasih makan ke keluarga, sedih gitu akunya. Aku sendiri, aku juga sama sih nge-DJ, uangnya buat menghidupi aku sama keluarga aku, cuman nge-DJ nggak buka-bukaan dengerin musik doang gitu kan. Tapi ya aku juga di mata orang tidak semuanya benar juga, ada positif sama negatifnya kayak gitu, karena kan kita di dunia hiburan kayak gitu ya. Agak menarik sih OnlyFans ini, aku sebenarnya pengen lebih menggali lagi. Cuman kan mau bulan puasa ya, jadi secepatnya dinaikin ya sebelum iya, mau bulan puasa, masa mau ngegali OnlyFans ya kan? Ya cuman aku masih nanti deh abis lebaran ya aku mau ngegali tentang OnlyFans ya sama talent-talentnya. Ketemu sama talentnya ya. Puasa gitu undang di top. Hah? Undang di top. Candy Talk siapa dia? Buset dah, ganggu puasa orang. Jangan. Puasa Iya, habis puasa semoga kita bisa ngundang. Kayak gitu tuh gini ya, ini Mama Gemoys dan yang lainnya kalau menurut aku tuh
Ini kan terlihat mereka itu mungkin ya kayak banyak orang berpikir, negatif banget nih gini. Siapa tuh ada satu sisi kita dengerin dia apa sih tujuannya. Nah kita bisa belajar dari situ, tapi bukan belajar jadi pornnya ya. Apa motivasinya gitu-gitu. Jadi kita buat terjerumus ke sana, belajar dari pengalaman dia nggak terjerumus akhirnya gitu. Siapa tahu dia kan memang diiming-iming uang besar. Cuman aku nih masih pernah aku lihat artikel ya. Dia OnlyFans ini dapat per bulannya 20 juta. Nah, kecil dong kalau buat itu, tapi nggak mungkin deh ya 20 juta buat video gitu, harusnya sih miliaran ya nggak sih? Karena si Sky itu miliaran loh, pas diperiksa sama polisi itu dia kayak di tabungannya 2M gitu kalau nggak salah. 20 juta dolar ya. Kalau 20 juta rupiah per bulan tuh sayang banget, karena aku juga ada di aplikasi namanya dulu Bigo ya, Bigo. Live streaming biasa, ngobrol biasa, aku sebulan bisa dapat 80. Itu ngobrol doang gitu. Makanya kalau dia 20 bikin konten kayak gitu disayangkan gitu. Mas, hah? 20 yang ketahuan ya. Di kecil-kecil. Tapi nggak tahu juga ya. Tapi sih kalau menurut aku banyak kok live streaming yang lain juga kayak aplikasi. Dia live streaming sekarang tuh banyak banget aplikasi-aplikasi live streaming, dan itu tuh kayak ngegaji kita per bulan. Ada yang kalau yang belum punya nama 5 juta sampai 10 juta per bulannya. Kalau yang udah punya nama bisa 50 juta, bisa 100 juta, bisa tidak terhingga gitu ya. Cuman kalau saat ini sih aku nggak live streaming dulu karena capek live streaming itu, karena harus kayak tiap hari ngejar saweran gitu-gitu. Ya apapun itu loh, kita nggak boleh ngejudge duluan. Siapa tahu ada yang bisa dipelajari biar kita tidak terjerumus juga bikin konten kayak kita ini udah ngejudge. Enggak, aku mah amit-amit mau bikin konten gitu kayak. Tahu-tahu pas kita udah kayak gitu ada ucuk ada oknum. Dinar, kamu mau nggak dibayar 2 miliar kerjanya seperti ini? Coba kamu buka baju dulu, diukur badannya. Ternyata di videoin kan, bisa aja jadi kayak gitu. Terjerumus lah kita akhirnya gitu. Terus dia kayak, kalau kamu nggak mau kerja seperti ini, aku sebarin nih video buka baju kamu lagi ganti baju. Akhirnya kita mau kan mengerjakan hal itu dengan bayaran yang tinggi misalkan kayak gitu-gitu. Kan tidak ada yang tahu, siapa tahu dia OnlyFans bikin konten di sana dijebak. Kita nggak ada yang tahu loh, makanya jangan dijudge dulu, kasihan juga ya kan. Ya udahlah, mak-mak gemoys apapun di luar sana, kalau punya anak cewek dijaga banget sih. Maksudnya tuh kalau dia lagi berkarir di kota-kota besar harus ditanyain terus. Kayak misalkan ada nih kalau di Jakarta itu transferin emaknya, bukan Jakarta ya, kayak di kota-kota besar, transferin emaknya gede banget nih ke kampung, kerjanya apa, ngomongnya SPG kayak gitu-gitu. Padahal mah nggak mungkin kan SPG gajinya itu 20 sampai 50 juta sebulan. Dan takutnya jadi simpenan gitu mak, coba ditanya gitu. Jadi terus anak cewek harus dijagain dan beneran kayak di apa ya, didoain, dipantau dari telepon kalau jauh kayak gitu-gitu, biar nggak nyasar lah ibarat kata, biar nggak ke kanan, biar nggak terjerumus ibaratnya gitu. Tapi sih yang lebih aman itu nikah cepet sih, lebih aman. Soalnya kalau cewek tuh ngejagainnya agak susah sih. Aku juga fighter agak susah ngejaga diri gitu, karena kan banyak buaya kanan kiri gitu loh guys. Ya udahlah, agak ngalir ngidul ya perbincangan OnlyFans, karena aku masih belum ketemu talentnya ya. Aku pengen ketemu nih sama dia OnlyFans. Iya dong, ini dong ya kasih tahu dong ke dia OnlyFans, Dinar aku pengen ketemu tahu sama kamu gitu. Ya udah mama gemoys, Candy Boys and Candy Girls, jangan lupa like, comment, and subscribe. Inilah Dinar Candy Update. Bye.